Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang hamba Allah bersungguh-sungguh berbuat ibadah, yaitu salat, maka disuratkan daripadanya dosa yang amat besar, sebab tiada hadir hatinya di dalam sembahyang. Jadi ketika kita melakukan ibadah ini, seluruh potensi harus terfokuskan satu tujuan. Kalau tidak, kita dianggap berbohong dengan Allah, maka mendapat dosa. Horat berbohong, mulai bengah kau berbohong, karena dalam doa ada pegah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat lun, ya kan? Ibadah lun, ya kan? Lun serah ba'dron, ya Allah. Ternyata antara mulut dengan hati tidak sama. Sisi inilah dalam satu riwayat disebutkan ada juga orang yang melakukan salat tapi bukan pahala yang dia dapat, tapi adalah dosa. Maka disitulah butuh kekhusyukan. Maka disuratkan bagi hamba itu daripada pahala sembahyang itu barang yang hadir hatinya itu serta khusyuk dalam sembahyang. Kalau begitu, untuk mendapatkan pahala katanya harus khusyuk dalam salat. Untuk mendapat salat khusyuk ada dua sisi yang harus diperhatikan. Yang pertama, pemahaman di luar salat. Jadi seluruh urusan yang berhubungan di luar salatnya harus dibereskan, diselesaikan lebih dahulu. Pertama yang kita belajar tentang najis, tentang wudu, batal wudu, cara mandi janabah, cara bersucinya harus beres, menutup aurat harus beres, menghadap kiblat harus beres, pakaian harus beres. Nyan mandum perkara di luar salat. Kedua, di luar salat menyangkut dengan makanan. Jadi makanan yang mempengaruhi dengan ibadat kekhusyukan salat. Ketika banyak melakukan dosa, nyan salat hang khusyuk lah ya. Karena Nabi kepegang, mangka surat dunubul abdi ibtalahu bihim liukafiraha. So mantang yang banyak bergelimbang dengan dosa, dosa itulah yang menghambat, mencekal, mengganggu dalam ibadah sesungguhnya. Dia pekan haid ibadat, haid yang khusyuk dalam salat karena perkara dosa. Maka selesaikan dulu taubat. Apa persoalan berikutnya di luar salat? Persoalan sumber makanan. Semakin banyak makanan yang kita makan sumbernya yang haram, maka salat semakin tidak khusyuk. Bahkan menan kulun nahmin nabal haram, kulun nahbet nabat minal haram, fannaru aulabih. Ya. Jadi orang kepajuh makanan, makanannya kan tu energi. Tejik tapajuh dalam tubuh jit ke athau, jit ke tenaga, jit ke daging. Sehingga sesuatu yang tapajuhnya karena tapasau dari yang haram, maka sesuatunya nerad ba'aram jid. Maka waktu kenang ibadat tidak seimbang dia, sinyalnya tidak ketemu, maka diganggu dalam ibadah. Menyamanan waktu hana khusyuk salat, kita harus kembali review, kembali kepada catatan hari-hari kita. Tidak perlu mempersoalkan orang, bahkan makanan, dosa, cara bersuci, yang harus kita perhatikan. Adapun perkara internal inilah yang akan kita kaji. Ini baru perkara eksternal. Jadi baru salat mendapat kekhusyukan harus bereskan ini. Kenapa oleh ulama mengatakan nanti khusyuk menjadi rukun salat, bahagian dari salat? Karena dasar surat Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun ayat kedua Allah berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un
Sesungguhnya salat yang mendapat kemenangan, orang-orang mendapat kemenangan yang pertama dalam salatnya khusyuk. Khusyuknya ruh, khusyuknya maknik, khusyuknya mesin, sama lagi mata minyak. Jadi tanpa minyak, tanpa BBM, mobil tidak bisa bergerak. Karena ruhlah, kekhusyukanlah yang bisa membangkit ibadah, yang mempengaruhi kepada kehidupan hari-hari. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 ya, kalau kita baca, kepa salatnya beruh tapi buat maksiat, maka perlu berbutui buku syuk. Allah berfirman dalam ayatnya, fungsi salat adalah, hikmah salat adalah, hasil salat adalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu jika sudah tepat cara ibadahnya, mereka yang salatnya tidak lagi terlibat di dalam dosa. Jadi semua perkara dosa hatinya tidak seimbang, hatinya protes. Mihana betul jiwa kita terganggu, paki. Yang kerja punya kitanya tapajuh haram yang hana terganggu dalam jiwa tu, berarti kitanya ada masalah pada tubuh kita. Monyona tapi buat masjid tapi hati matangnya, berarti itu ada potensi untuk bertobat. Kerana citanya kadang nak tapi buat dosa tapi hati kitanya hana aman, jiwa tu goyang. Bahan ada semayang tiga pikiran tapi paki. Berarti potensi kita yang orang baik itu ada. Tapi mian urang ke buat maksiat aju, ke minuman khamar aju, pokoknya aktivitas dosa. Hana mujih pi hana pukeun bahasa Aceh, hana meguyah ke piganya. Standby karo. Nyan berarti mesin rusak parah. Jadi miate bara mesinnya nyan dak besinya han mukili tabuh minyak panyot nyan tu glih geratan. Payah me ke di ulang penurut dia sepuh balik. Ya tet balik ya, kau masalah. Bermula sekalian rukun sembahyang, baru masuk dalam masalah rukun salat ya. Karena sabda Nabi sallam bahwa sesungguh hamba bersungguh-sungguh berbuat sembahyang disuratkan daripadanya dosa amat besar, yaitu tiada hadir hatinya menurut dalam hadis. Lalu bagaimana untuk menciptakan perkara di dalam salat? Maka harus memahami segala rukun salat. Padu buah rukun salat. Baru berbicara. Bermula sekalian rukun salat itu wajib diketahui oleh tiap-tiap mukallaf itu 13 perkara. Makna si mukallaf orang yang kabeban hukum taklifi. Kabale ka Islam nyan gepenan mukallaf. Wajib dah ketahui lahayablah. Adapun nanti pendapat ada 18, ada 19, itu ada dasarnya juga. Tapi pada pokoknya 13 harus dipahami. Part yang pertama hentre gepenan 18, cikurang belah, 7 belah, sama cara pandang yang berbeda. Dintrit akan terjelaskan menyenau pegahai rukun sembahyang 7 belah benar. Nah yang pegah 18 juga benar. Yang pegah kurang belah juga ada dasar. Nanti ada di depan. Tapi secara umum rukun salat yang harus dipahami leher belah boh. Masing-masing leher belahnya nah syarat masing-masing. Instrumennya masing-masing harus dipahami. Kan sekadar tapai pertama niat dua berdiri lihat kebi rukun kana buat Fatihah dalam sembahyang rukun 5 6 tidak 7 sujud 8 tadu antara dua kesi kurang tahiyat akhir 10 hasi tahiyat baca 11 selawat 12 salim leablah tertib aturan menan insan tak kerja itu hafalan. Yang dituntut bukan hafalan, memahami dari kalimat yang tahfal. Pertama niatnya rukun salat. Apa syarat niat? Antara ada di depan. Kita pahami yang leher belah ini. Kedua berdiri betul atas orang yang tiada uzur.
Menyaurang haid gedang, dia dua. Haid kedua, juga haid ke dia berbaring sampai klep-klep mata. Asal dia masih sadar, tetap wajib salat. Menyamanan bagi rukun salat deng, bagi yang mampu deng. Menyahana mampu, hana jid ke wajib. Hilanglah rukun pada posisi deng, menjadi pada posisi dua dan yang sanggup. Ketiga, takbiratul ihram. Itu sisi di dalam penyebutan. Nah, itu biasa kan terjadi macam dalam tiga. Pakan ini pertama ni dua berdiri terkebi. Padahal waktu tak puput kan tiga manduman. Allahu Akbar. Inan deng, inan niat, inan terkebi. Nah, ingat di dalam teori tertib ada dua. Ada tertib zikri, ada namanya tertib waqi'i. Makna tertib zikri bak pegah. Adapun pada tertib waqi'i bak buatkan, bak pegah harus menan. Contoh lain, tanya tafai sifat 20. Pertama wujud, dua qidam, tiga baqa, kepuat mukhalafatu lil awadi, lima qiyamuhu binafsi. Nyan bak tafai, nyan tertib zikri. Bak Allah apa menan kan? Nya tabayang lepunna Allah, lina Allah, na qidam Allah, na baqa Allah, na mukha. Hana menan. Wati gekun Allah wajibul wujud, yang 20-nya langsung include. Nah mandu maju. Teman kepa dalam murna ke pertama ke pegah wujud dua qidam, nyan tertib zikri nanji. Bak pegah, bak murna, bak penjelasan, nyan tertib zikri nanji. Menancinya kamu no, pertama niat, kedua berdiri, kelih terkebi. Kita jangan lewur. Hai. Nyen tak pegakkan tiga madu. Kepegakkan pertama niat. Nyen bak pegah, bak buat tiga. Keempat Fatihah. Kelima rukuk. Keenam iktidal. Mana iktidal dang cot. Makanya dari rukuknya waktu sami Allahu liman hamidah. Hanacot dalam truk kena mesti langsung Allah akbar kali. Hansip syarat rukuk rukun salat iktidal hana. Itu syarat rukuk. Ketujuh sujud. Kedelapan duduk antara dua sujud. Kesekurang duduk tahiyat akhir. Kesembilan membaca tahiyat akhir. Ke-10 selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat akhir, dan ke-12 rukun salat salam yang pertama. Yang je rukun salam pertama, kedua sunat. Kai tu bi gentut le salam pertama. Kasah salat baik salam le kedua. Menyata salim kedua berarti terjadi tu bi gentut dalam salat, batallah salat. Adapun salim kedua merupakan sunat muakkad, harus dilakukan dalam pengertian itu juga sunat muakkad jika tidak ada terganggu di dalam salam pertama. Jadi baik gara-gara tasalim kedua pada salat kasah, kabatir salat. Yang terakhir tertib. Artinya tertib itu mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Seperti yang tersebut ini. Kemudian bermula segala rukun 13 itu terbagi atas 3 bagi. Lehya belah mana gebagi saya. Pertama nama kotak ji rukun qalbi. Makna rukun kalbi yang gebangsakan kepada hati. Niat itu hati, tidak diucapkan, hanya ada dalam hati. Bantakun usalli fardal maghribi. Nyan lafaz niat. Yang niat dah dalam hati, sengaja lung salat, hanya diucapkan. Yang di dalamnya nalhe macam tu. Kasat, ta'rat, ta'in juga ada di depan. Tapi sekelas kita pahami bahawa rukun qalbi itu tidak bicara lidah, dia bicara hati.
Dalam istilah lain menyahanatakeun usalli langsung ngajutan niat nasah salat sah. Karena keun usalli hukum sunat. Pakon jir ke hukum sunat karena terjadi nilai dengan takun usalli, ucapan usalli terbantu kepada niat. Mami orang hana terganggu le bang Allah akbar langsung ruh aja mana masalah. Cuman mi tanya haik tazabit, haik tak pertamang. Takunlah usalli untuk membantu nawaitu. Jadi ada tingkat-tingkat tersendiri. Kedua, rukun qauli. Makna rukun qauli yang gebangsakan kepada perkataan. Seluruh perkataan di dalam salat, syarat rukun qauli harus didengar oleh kuping si musalli. Makna si musalli orang salat. Apa yang tak bacanya beduh mandu. Ba'dra tu beduh. Wate gekun tu tentu lafaznya harus jelas. Dalam istilah tajwid makharijil huruf. Per huruf takun sin pusat, ain pughin. Beduh hurufnya. Monya hana terbaca, hana tak dengar li pinyungra, maka hilanglah rukun qauli. Contoh kasus. Bantajak tanya tak beut je rak. Hana terdengar Allahu Akbar, gadah tabah rukun qauli. Bahkan karena takbir adalah rukun qauli harus diucapkan dan didengar oleh kuping sendiri. Baik raya tapi beduh kerau. Baik sit mangen. Kah nak jelas? Berjelas Allahu Akbar, beduh dengar oleh kuping sendiri. Dan yang lain menancit yang qauli ta Fatihah, tahiyat, seluruh bacaan itu disebut qauli. Menyayang rukun, pernah rukun qauli. Menyambak sunat, ya sunat qauli, tidak masuk dalam rukun. Baca Fatihah wajib, rukun. Baca ayat sunat. Bila hana tak dengar, tidak mendapat pahala. Karena tidak terjadi rukun qauli, sunat qauli. Ketiga, yang terakhir dalam pembahagian rukun 13 namanya rukun fi'li. Fi'li maknanya pekerjaan. Nyaninan naya, istilah kita buat bahasa Arabnya ya nisbah. Makna ya nisbah yang gebangsakan, yang dikelompokkan kepada perbuatan-perbuatan yang dipenana rukun fi'li. Lalu bagaimana standar rukun fi'linya? Harus terukur. Kibar rukun jelas antara punggung dengan ulai bersantun. Kibar yang gekun sujud, ulai yang manyang menjadi rendah. Bila hana rendah ulai dalam posisi sujud, maka tidak mencukupi rukun atau syarat daripada rukun fi'li. Ketika hilang syarat, hilanglah rukun. Ketika hilang rukun, hilanglah salat. Kita ulang, rukun fi'li adalah seluruh perbuatan yang nampak dan bisa diukur sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi rukun kiban, sujud kiban, iktidal kiban. Makamnya orang salat gerak cepat sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tidak terjadi tumakninah. Watihana terjadi tumakninah, maka hilanglah syarat dalam rukun. Ketika hilang syarat, hilanglah rukun, maka hilanglah makna salat. Maka salat yang terbuat pakon hana nilai, pakon hana hasil, pakon hana mempengaruhi di dalam kehidupan kepada jalan God, karena salat belum tepat sasaran. Sama lagi kita nyopegat kuih. Pakon kuih hana mangan-mangan. Unsur kuih hansip. Gayubuh saka si kilo, yang na saka si on. Mameh kuih. Hana mameh. Pegah tu pakah hana mameh, hana mangan kau kuih long. Pada sama tupung long-long anggap.
iro takan tip nanti pangkai dah ke kuih cit kuih nak mangan ya. Jadi kembali kepada belah rukun salat dibagi haya ke kelompok kepada haya rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li. Nah, nanti baru kita jelaskan apa itu rukun qalbi. Ya, kemana saja yang masuk dalam rukun qalbi maksudnya. Tah iaitu mang dalam rukun qauli dan tah iaitu mang dalam rukun fi'li ya, karena macamnya yang harus dipahami baru nanti di bawah tentang syarat masing-masing rukun. Baik, menyangkut pahala itu urusan Allah. Tugas manusia adalah nahkumu bidzawahir. Hukum itu dia berada pada posisi standar, bisa diukur. Apa yang bisa diukur? Seandainya ruku', nah betul ruku' yang nilai berjalan. Oh, giyong iktidal. Nah, truk syarat iktidal. Oh, dalam sujud. Nah, 7 boh anggota harus kenang. Nah, kenang artinya lengkap semua berdasarkan perintah. Pahala urusan Allah, gebi hana gebi hak Allah. Allah tidak pernah mengingkari janji. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita buat baik pada nilai yang tetap walaupun kecil dihitung. Dihitung itu kan berpahala maknanya. Lalu berikutnya tentang ketentuan salat. Orang yang datang terlambat atau masbuk. Oh, yang kedua dulu, orang ke salat 2 berjamaah. Horat gedang, rat samping unun. Jarak 1 hasta. Nah, jadi deng beju, deng samping. Nah, itu baru fala 27. Seandainya hana idang menan pakai nasah salat, idang lagi sah biasa betul salat 2 ke. Gedang lagi sah biasa ju. Ino siro di siro. Nasah salat sah fala jamaahana. Salat sah. Ketiga, bila yang datang kemudian sahnya sudah lengkap semuanya. Apakah samping kiri yang diambil atau di tengah? Aturan berjamaah harus di tengah. Saf kedua deng bersantut ngandung ke imam. Watija urang kelha samping kanan. Ija urang keput samping kiri. Selalu seimbang. Monya gedang belah deh pagi kembali ke aturan mana? Fahla jamaahana salat sah. Fahla hana. Jadi menyertanya tambangnya nyotung ku umum tino. Jadi menyokasa bosanya ndang nyebut cantut anu ku umum. Urang yang truklap sebelah kanan, yang truklap sebelah kiri, seterusnya sampai seimbang. Jadi kan sebelah kiri sebelah kanan katanya biasa kebiasaan salah maksudnya urang gecok bak tau orang ge menyede dia wudu kena ragi ide juga penuh yang inan wudu penuh tagoyan mukotong ritah bak dengannya iman salat urangnya nasah salat sa nafala jamaah hana salat sah, fala jamaah hana. Pakan karena tidak mengikuti aturan berjamaah. Karena aturan berjamaahnya harus sesuai dengan yang ada dalam ketentuan salat berjamaah. Menan. Jadi watinya kabutui mandum ke baru hasil jihna. Jadi segala amal ma'ruf nahi mungkar bahasa umum ji tetap dalam jiwa tanyona. Jadi agama diganggu karena hasil dari salat mana tetap potensi kitanya bangkit. Maksiat pati tak bengih tu. Pakan karena hasil dari salat memang lengian aja. Jadi dalam istilah negara bak militannya doktrin ya. Wati doktrinnya kan yang mengganggu watanya kan bengih kan. Ya kan? Jadi menyatakan salatnya na penangkal sehingga tidak mudah
tergoda di dalam dunia maksiat. Lain hana tak lanjut. Oh, cukai samping gepeh bak bahu. Ketentuan di dalam salat, tabaji punya urang dalam salat kan mufhum. Aturan salatnya gepeh berarti ada sesuatu. Mundur punya urang dari dalam. Samping. Jadi tergantung part. Pehnya menunjukkan ada sesuatu. Mia tidak mundur nya. Kata tu mah nyai samping, saya samping. Cuman cara bergerak tidak boleh berturut-turut 3 kali. Nanti nak batal salat. Moyal hega berturut-turut ya batal salat. Iban sit 3 piu. Ya lam nyandak 10 ke nak buku. Lambat berturut-turut. Jadi yang kepegah batal salat 3 kali bergerak, nyan mananya berturut-turut. Moya dak 5 enggak, moya hana berturut-turut, hana buku. Ada pandangan fuqaha, pakon anak miat hanjek ke pasal sebenarnya anak miat kan kulub galau nglih. Adi wate kulub galau nglih bisa menanggung ngetanya kan naranan sebenarnya. Tapi mia anak miat yang terjamin tidak ada masalah. Nyuku bak tanah jamin anak miat yang nglih kiban. Sebenarnya ide rahasia je bak kulubnya. Karena nak miat je kan hana penyuciannya kan hana sempurna. Maka je hana gebi anak miat saja nur raya. Maka dalam aturan sah you pemengklek. Sah urang cik, sah anak miat, sah urina. Dan dalam pertanyaan, pusahnya mesti ke belakang atau boleh ke samping? Sah maknanya adalah pemisah. Lambat dapat tahu. Monya tajak warak kongkai samping. Kongkon likut samping kan. Masjid Istiqlal juga samping kan likut. Jadi sah maknanya adalah pemisah. Di Masjidil Haram menancit kan likut samping. Jadi bukan hanya makna saf itu harus ke belakang perempuan itu, tidak. Kita bagi 2. Lana urinang, lana uragam boleh. Cuman katanya di Aceh berlaku laganya, biasa laganya. Ketika beda timbul pertanyaan, bukan berarti tidak sah. Nah, jadi menyamanan tujuan sah adalah pemisahan. Menyamanan anak miat ditentukan sabah sah, bisa. Bila tak gabung, hilanglah pahala tadi. Ya. Agak biasa mentah apa yang main ngerti. Butimang. Jaring di tabahnya uragam. Nyan kamu kro, anjir anak gayu. Keputai apa yang agak biasa mentah. Agak biasa, butuh pat. Nya sabahnya tak gaji. Antara gaki sabah yang tangan sabah paling baik raya. Antara beda salat urina ngau agam beda. Monya uring agam sunat jaring kan. Urina sunat bekrap. Uragam Allahu Akbar raya wah urina hanjut. Urina bubut. Oleh waktu kepuduk jara uragam sunat kena di urina bekrap. Wati ke sujud menanti uragam pelinggar urina ke pekrap. Itu perbedaan di dalam salat nanti. Karena beda dalam hukum urina uragam. Aurat juga beda. Uragam baina surati wa rukbah. Di urina seluruh tubuh kecuali muka. Olehnya orang agam enggak azan, urina enggak iqamah. Jadi ada beda. Wati lahir menancit uragam bahkan iqamat dan azan, bahkan urinang iqamah mentang. Dari kecilkan kagebi pemahaman hukum di dalam agama adalah bahkan urinang iqamah karena dia memiliki satu hak. Bahkan uragam ke azan kan dua kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pegah hak uragam 2.
Jadi kagebi mulai pendidikan, mulai alam kelahiran, dah sambut alam dunia. Lidzakari mislu hazzil unsayin. Si laki mendapat 2 bahagian, 1 bahagian si perempuan. Apakah tidak adil? Justru disitulah timbul keadilan. Kita lihat dalam fakta hari ini. Laki-laki mendapat 2 karena 1 bahagian hak sosial dan nafkah. Tanya tijak bago pasal melaki bau ragam kan? Kepala keluarga ragam. Hai nasumen melimang boh. Kauri pasal bau ragam kan? Sebahagian hak nafkah, gebinan mandum tanggung jawab. Tinggallah sabo. Di urenang hana kewajiban kenan. Maka igayan 1 tinggal 1. Di uragam 2 tinggal 1. 1 sudah hilang, ada hak orang lain. Itulah keadilan. Seandainya tak bagi 1, sedangkan kewajiban bebannya berbeda-beda, sungguh tidak adil. Maka keadilan itu dilihat sisi perintah, sisi tanggung jawab, sisi dasar-dasar ayat Al-Quran. Maka ketika lahir dunianya kage purna hai urinang drone saboha abu diuragam 2 boha. Jadi menancit di dalam salat berbeda cara berdiri. Oleh tubuh manusia perempuan laki-laki juga akan berbeda. Allah menghormati kaum perempuan, maka hanggebi rayu-rayu. Karena itulah fitrah wibawa seorang perempuan. Maka berbeda dalam salat. Cara deng, okay? Makna dengar sendiri bedeh gera baik mengganggu gop. Mengganggu gop ka terjadi hukum lain. Nyan hukum ketertiban berjamaah kenang raknyan karena mengganggu gop. Adapun sebuah daerah terjadi bukan karena hukum, karena tidak mengerti hukum. Jadi rukun qaulinya adalah rukun yang dibangsakan kepada perkataan. Itu rumusnya, definisinya. Kalau yang dibangsakan kepada perkataan, maka perkataan itu bisa diukur jika terdengar kan? Dan yang hai punukun mana? Sin, menjelah sin. Punukun mana ain, menjelah in baik mukuluda. Monya mukuluda berarti hana jelah, tidak masuk ke qauli. Karena kalam itu selalu mufid. Al-kalamul mufidun. Jadi kalam itu mufid bil wad'i. Ada proses penganyajaan di dalam kalam. Maka di urang melumpuh hana khun kalam karena hana proses penyengajaan. Maka di dalam hukum mesti gemucre dalam lumpuh, na jatuh dari hana karena kalam lumpuh hana mufid. Hana menyengaja, hana faedah. Lam lumpuh gemucre. Gedengar le urinang mau gebungkuh terbajanya. Timbul pertanyaan hukum, diganggu, mengganggu atau terganggu. Monya tapegahnya terganggu jid kalasan hukum, kakak dia semayang ubina jalan pahatuk. Jejak betul, kalau mengganggu urun semayang. Nya kan diganggu je. Iga bi bahonda lagi, bahonda standar kecuali sengaja iga ngong ibu. Nyan ka perkaru keun. Jadi menyamanan wati urang gewirit nyojih di dalam salatnya, maka gekalon ninan pura urangnya hana siap menerima terganggu atau urang berzikirnya tujuan mengganggu. Kalau tidak, di dalam Al-Quran gepegah hana gebi berkerah suara. Cuman bagaimana mengukur keras suara? Harus pahami ilmu kata kuncinya. Nadagi besar kecil itu kan ilmu volume. Kalau di dalam kata kunci, nada kunci G dalam istilah irama, rentetan nada do sampai nada si disebut tangga nada. Di situ ada gelombang. Dari 0 sampai 50 apa disebut keras?
Dari 60 sampai 100 mana yang keras? Dari 1 sampai 2 bersuara. Apa disebut keras? Dalam Al-Qurannya Nabi gepa keras suara Nabi. Cuman untuk mengukur keras suara dah standar dah pakai. Nanti kita bicara lagi tentang bagaimana apa saja yang masuk dalam rukun kalbi. Padu macam dalam rukun kalbi, padu macam dalam rukun qauli, padu macam dalam rukun fi'li. Kemudian baru uraian satu persatu masing-masing nasyarat sehingga terjadi kasat ta'rat ta'in di bawah ini. Ya baik, insyaallah pertemuannya akan datang kita berbicara tentang unsur-unsur rukun qauli, qalbi dan fi'li. Baik, bermanfaat hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.